Seperti yang disebutkan dalam spoiler sebelumnya, perjalanan kultivasi Luo Feng di alam semesta awal akhirnya mencapai akhir, dan Su Xin berhasil menjadi anggota domain ruang kiamat dalam perusahaan alam semesta virtual. Perlu dicatat bahwa meskipun keduanya merupakan anggota inti dari perusahaan alam semesta virtual, domain ruang awal tempat Luo Feng berada dan domain ruang kiamat tempat Su Xin berada dipisahkan oleh beberapa domain bintang, bahkan kemungkinan lebih dari 10. Oleh karena itu, kemungkinan mereka bertemu di dunia nyata sangat kecil. Su Xin pun tidak mempertimbangkan untuk pindah ke domain ruang kiamat, terutama karena ia adalah anggota bisnis yang tidak perlu berkultivasi, sehingga perusahaan alam semesta virtual tidak memaksanya pindah. Namun, untungnya, di dalam alam semesta virtual, baik Luo Feng maupun Su Xin berada di dimensi yang sama dan memiliki area aktivitas publik bersama, sehingga mereka dapat dengan mudah bertemu dalam alam semesta virtual. Apakah Anda penasaran mengapa kultivasi membutuhkan keberadaan di berbagai domain ruang yang diatur oleh perusahaan alam semesta virtual? Faktanya, ketika alam semesta pertama kali lahir, selain benda-benda langit biasa seperti bintang dan planet, terkadang muncul eksistensi luar biasa, seperti bentuk kehidupan khusus yang kuat, benda bintang unik, harta karun, dan domain ruang khusus. Alasan mengapa domain ruang kosmik ini cocok untuk kultivasi adalah karena energi kosmiknya jauh lebih padat dibandingkan dengan domain bintang biasa, yang sangat bermanfaat untuk memahami hukum asli. Namun, bantuan ini tetap tidak dapat dibandingkan dengan alam semesta awal, di mana hukum-hukumnya terwujud secara nyata. Oleh karena itu, setelah menyelesaikan kultivasi mereka, para jenius seperti Luo Feng ditempatkan di berbagai domain ruang untuk melanjutkan pelatihan mereka. Sulit dipercaya, tetapi tempat tinggal Luo Feng di domain ruang awal memiliki diameter lebih dari 6.000 km, kira-kira sebesar radius bumi. Faktanya, tempat tinggal ini hanyalah salah satu dari banyak fragmen bintang, menyerupai sebuah benua yang mengapung di langit berbintang, mengorbit sebuah bintang raksasa. Sebagai anggota domain ruang awal, Luo Feng tidak hanya memimpin pasukan 100 orang yang diketuai oleh seorang master dunia, tetapi juga memiliki hampir 2.000 pelayan, menunjukkan statusnya yang sangat bergengsi. Setelah terbiasa dengan lingkungan tempat tinggalnya di domain ruang awal, Luo Feng pertama-tama mengatur evolusi tubuh manusianya. Sebagai anggota inti perusahaan alam semesta virtual, ia memiliki hak untuk mengajukan permohonan kabin nutrisi, yang dapat langsung meningkatkan tubuhnya ke peringkat tertinggi di levelnya saat ini. Bagaimanapun, proses dari peringkat 1 ke peringkat 9 hanyalah akumulasi energi, dan bergantung pada penyerapan energi kosmik secara pribadi sangat tidak efisien, yang pasti akan membuang waktu seorang jenius. Penting untuk dicatat bahwa jika seseorang sepenuhnya bergantung pada penyerapan energi kosmik, proses ini dapat memakan waktu ratusan hingga ribuan tahun untuk maju dari level semesta 1 ke level 9. Namun, kabin nutrisi milik perusahaan alam semesta virtual dapat mempersingkat proses ini menjadi sekitar 3 bulan, menunjukkan efisiensi mereka yang sangat tinggi. Selain itu, Luo Feng dapat menghadiri kelas-kelas yang diajarkan oleh para ahli tingkat abadi di domain ruang awal dalam alam semesta virtual, terkadang bahkan bertemu dengan para ahli tingkat yang mulia alam semesta yang memberikan pengajaran langsung. Kesempatan ini sangat jarang untuk sebagian besar kultivator. Sebagai contoh, merupakan keberuntungan besar bagi seseorang seperti Hong jika dapat menerima bimbingan dari seorang ahli tingkat master dunia, apalagi dari seorang ahli tingkat abadi. Namun, kelas-kelas ini terbuka untuk semua anggota domain ruang awal, sehingga kurang sesuai dengan kebutuhan spesifik Luo Feng, yang tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan bimbingan pribadi dari gurunya, Raja Abadi Shen Yan. Karena alasan ini, Luo Feng segera merasa bahwa kecepatan kultivasinya di sini 10 kali lebih lambat dibandingkan ketika ia berada di kota kekacauan primal. Tanpa bantuan 3 harta kota kekacauan primal, kecepatan kultivasi seorang pejuang manapun akan berkurang secara signifikan. Sebagai guru Luo Feng, Shen Yan sangat memperhatikan kemajuan kultivasi muridnya, sehingga ia menyarankan Luo Feng untuk membeli sebuah manual kultivasi yang ditulis oleh pencipta 9 prasasti kekacauan alam semesta. Manual ini sangat mahal, dan Luo Feng hanya mampu membeli 2 volume pertama dari 9 volume dengan 10.000 poin. Manual ini mahal karena tidak hanya mencerminkan 9 gambar dalam 9 prasasti kekacauan alam semesta, tetapi juga mencakup puluhan ribu teknik rahasia yang diciptakan berdasarkan gambar-gambar tersebut. Meskipun memahami teknik-teknik rahasia ini tidak seefisien memahami langsung prasasti kekacauan, manual ini membantu para pejuang memahami cara menciptakan teknik rahasia berdasarkan hukum dan belajar cara menerapkannya.
Dengan cara ini, para pejuang dapat secara tidak langsung memahami hukum asli, yang lebih efisien dibandingkan dengan kultivasi tanpa arah. Luo Feng pun sepenuhnya tenggelam dalam mempelajari teknik-teknik rahasia dalam manual tersebut, menggunakannya untuk lebih mendalami misteri prasasti kekacauan. Setelah sekitar sebulan mempelajari manual kultivasi, Luo Feng mencatat kemajuan besar dan mencoba menggunakan level kelima dari senjata Yanshen. Ia menemukan bahwa isi manual tersebut, teknik rahasia sebelumnya, dan bimbingan dari Zhen Yan, dikombinasikan dengan keunggulan cloning klan Mosha yang disukai oleh hukum asli ruang, telah memungkinkan Luo Feng memahami hukum asli ruang hingga mencapai level kelima. Namun, pemahamannya tentang hukum asli emas masih kurang. Selain binatang bertanduk emas, ia memiliki sedikit referensi untuk membantu, dan meskipun kursus publik kadang-kadang memberikan inspirasi, kursus tersebut kurang spesifik dan tidak dapat menutup kekurangan itu. Oleh karena itu, ia belum dapat berhasil menggunakan level kelima. Beruntung, ingatan warisan yang luas dari binatang bertanduk emas memberi Luo Feng peluang. Dengan bantuan Babata, ia mulai mencari teknik rahasia untuk memahami hukum asli emas guna menutupi kekurangannya. Dalam alam semesta virtual, setiap anggota inti memiliki kesempatan untuk menantang jembatan surgawi, serta menjalani uji coba di lautan Fata Morgana dan altar keabadian. Jembatan surgawi menguji pemahaman seorang pejuang tentang hukum asli, lautan Fata Morgana menilai kekuatan kesadaran dan ketahanan mental, sedangkan altar keabadian terutama mengevaluasi kontrol seorang pejuang terhadap kekuatan fisiknya. Bagi Luo Feng, yang sangat membutuhkan poin, tantangan ini tentu tidak boleh dilewatkan. Bagaimanapun, baik untuk membeli manual dan teknik rahasia kultivasi, membudidayakan anggur Mo Yun, atau memperbaiki pesawat luar angkasa Yunmo, semuanya membutuhkan sejumlah besar poin. Untuk menguji kontrol seorang pejuang atas kekuatan fisiknya dengan lebih akurat, altar keabadian di alam semesta virtual sepenuhnya mengisolasi efek hukum asli, bahkan energi spiritual dan energi genetik tidak dapat digunakan. Tanpa bantuan kekuatan tersebut, pejuang harus sepenuhnya mengandalkan kekuatan fisik murni untuk menantang uji coba, yang memungkinkan mereka lebih baik merasakan dan mengendalikan kekuatan mereka sendiri. Namun, tes ini sangat menuntut. Pejuang harus menyerang dengan kekuatan penuh pada bagian tertentu dari anggota tubuh dan kepala mereka dalam waktu 1 detik. Dalam tantangan pertamanya, kontrol Luo Feng atas kekuatannya hanya mencapai sekitar 30 kali kekuatan dasarnya, jauh di bawah standar kelulusan 50 kali. Sehingga ia gagal mendapatkan poin. Meskipun telah mencobanya puluhan ribu kali, ia tetap tidak berhasil memenuhi standar tersebut. Luo Feng harus mengakui bahwa kontrol yang tepat atas kekuatan fisik adalah kelemahannya. Sebagai master spiritual, pelatihannya dalam kekuatan fisik secara alami kurang. Bahkan cloning klan Mosha, dengan sifat bentuk kehidupan berbasis energi, tidak dapat membantu Luo Feng merasakan koordinasi otot dan tulangnya secara efektif. Di sisi lain, binatang bertanduk emas, dengan struktur tubuhnya yang unik, dapat dengan mudah mencapai lebih dari 60 kali kekuatan dasarnya hanya dengan upaya dasar. Hal ini membuat Luo Feng tidak menyadari kelemahannya sebelum menantang altar keabadian. Setelah menyadari kekurangannya, Luo Feng mulai fokus melatih kekuatan fisiknya. Bagaimanapun, kontrol sempurna atas kekuatan fisik adalah salah satu syarat utama untuk mencapai keabadian. Maka, ia memilih teknik rahasia kultivasi untuk binatang bertanduk emas yang berfokus pada hukum asli emas dan penerapan kekuatan fisik. Setelah gagal di altar keabadian, Luo Feng mengalihkan perhatiannya ke lautan Fata Morgana. Karena lingkungan unik bumi, ketahanan mental Luo Feng jauh melampaui para pejuang lain di level yang sama, bahkan melampaui banyak penguasa domain dan penguasa dunia. Hal ini memungkinkan dia dengan mudah melewati 8 tahap pertama dalam tantangan pertamanya di lautan Fata Morgana. Meskipun tahap ke-9 menjadi tantangan besar, ia akhirnya berhasil mengandalkan kekuatan tekad dan ketahanan mentalnya. Prestasi ini tidak hanya melampaui batas sebagian besar penguasa dunia puncak, tetapi juga membuat Luo Feng menonjol di antara rekan-rekannya. Sebagai perbandingan, Bolan hanya melewati tahap ke-6, sedangkan Rongjun berhenti di tahap ke-5. Hal ini jelas menunjukkan potensi Luo Feng. Bagaimanapun, semakin kuat kehendak dan kesadaran seseorang, semakin besar kemungkinan mereka menjadi tokoh hebat puncak. Pada titik ini, baik tantangan jembatan surgawi maupun lautan Fata Morgana telah mencapai batas Luo Feng. Satu-satunya sumber poin yang tersisa adalah tugas-tugas kultivasi. Tugas-tugas ini bervariasi dalam tingkat bahaya, dengan beberapa cukup aman dan tidak mengancam jiwa, sementara yang lain memiliki tingkat kematian hingga 90%. Inilah mengapa, meskipun setelah banyak pertempuran jenius, jumlah anggota inti tetap sedikit.
Namun, dapat dipastikan bahwa mereka yang bertahan dari tugas-tugas berbahaya ini adalah para tokoh hebat tingkat atas. Berbeda dengan para jenius lainnya, kelemahan fatal Luo Feng adalah inti kehidupannya, bukan tubuhnya, karena ia memiliki cloning. Oleh karena itu, ia tidak memilih tugas tingkat sulit dengan tingkat kematian hanya 20%, seperti yang dilakukan Rong Jun dan lainnya pada misi kultivasi pertama mereka. Sebaliknya, ia langsung menantang tugas tingkat berbahaya dengan tingkat kematian setinggi 50%. Faktanya, tingkat kematian untuk jenius yang memilih tugas tingkat berbahaya pada percobaan pertama melebihi 70%. Luo Feng memprioritaskan tugas yang berada dalam domain awal untuk menghemat waktu perjalanan beberapa bulan melintasi alam semesta. Akhirnya, ia memutuskan untuk memilih benua Sungai Darah, lokasi tugas yang tidak hanya berada dalam domain awal tetapi juga menawarkan hadiah poin yang besar. Untuk persiapan, Luo Feng membuat persiapan yang memadai, seperti memesan pakaian yang sesuai dengan lingkungan benua Sungai Darah dan mempelajari bahasa lokal. Persiapan ini menandai awal dari alur cerita Swallowed Star, benua Sungai Darah, yang akan resmi dimulai pada 7 Desember. Ini benar-benar babak yang sangat menarik. Awalnya, saya berpikir anime dan versi film dari Swallowed Star akan tayang secara bersamaan tanpa menunda salah satunya, karena bagian kultivasi di benua Sungai Darah dan Gunung Suara Iblis tidak saling bertabrakan. Namun, baru-baru ini saya melihat catatan animasi berubah dari Krisis Gunung Iblis menjadi Outso Urchet Qianwu. Apakah ini berarti plot terkait Gunung Suara Iblis akan disajikan dalam versi film? Atau bagian cerita ini telah dipotong? Untuk memastikan kesinambungan, anime mungkin akan berhenti sementara hingga versi film selesai. Mengenai apakah kita masih akan melihat Luo Feng menghadapi krisis di Gunung Suara Iblis dan bagaimana ia mengatasinya, semua tergantung pada apakah tim produksi telah mempertahankan bagian cerita itu. Jika bagian ini telah dipotong, apakah Anda ingin saya terus menjelaskannya kepada Anda? Jangan ragu untuk meninggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Itu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda memiliki hari yang menyenangkan.